Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya M. Rizky Saiful Islam dengan NIM 052091119 dari kode kelas 232. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas tutorial 1 yang disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pemrograman Berbasis Desktop atau STSI 4201. Dosen atau tutor pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Siti Nurlaila, Eskom, MTI. Pada tugas ini, saya membuat program aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dibuat menggunakan konsep kelas, objek, array, string, dan struktur keputusan seperti if-else, nested if, dan switch case. Program juga dibuat tanpa menggunakan looping sesuai instruksi tugas. Langkah pertama adalah menginstal Java terlebih dahulu. Kita membuka website Adoptium atau Oracle JDK. Lalu mendownload JDK sesuai sistem operasi yang digunakan. Setelah selesai di-download, kita menjalankan installer, lalu menekan tombol Next sampai proses instalasi selesai. Tujuan menginstal Java adalah agar komputer dapat menjalankan program Java. Setelah Java selesai diinstal, langkah berikutnya adalah menginstal IntelliJ IDEA Community Edition. IntelliJ digunakan sebagai tempat menulis dan menjalankan kode program Java. Setelah proses instalasi selesai, kita membuka IntelliJ lalu memilih New Project. Kemudian pilih Java dan pilih JDK yang sudah diinstal sebelumnya. Lalu beri nama project, misalnya restoran app, kemudian klik create. Selanjutnya kita membuat file bernama menu.java. Caranya klik kanan folder src, lalu pilih new dan Java class. Kemudian beri nama menu. Pada file menu.java, kita menuliskan kode public class menu. Kode ini digunakan untuk membuat kelas bernama menu. Kelas adalah cetakan untuk membuat objek. Selanjutnya terdapat kode, string nama, int harga, string kategori. Variabel nama digunakan untuk menyimpan nama menu. Variabel harga digunakan untuk menyimpan harga menu. Dan variabel kategori digunakan untuk menyimpan kategori menu seperti makanan atau minuman. Kemudian, terdapat konstruktor, public menu, string nama, int harga, string kategori. Konstruktor digunakan untuk mengisi data objek ketika objek dibuat. Lalu terdapat kode, this nama equals nama, this harga equals harga, this kategori equals kategori. Keyword this digunakan untuk menghubungkan atribut kelas dengan parameter konstruktor. Setelah file menu selesai, langkah berikutnya adalah membuat file main. Caranya klik kanan folder src, lalu pilih New dan Java Class. Kemudian beri nama main. Pada bagian atas file main.java, terdapat kode import java.util.scanner. Kode ini digunakan agar program dapat menerima input dari keyboard. Kemudian terdapat kode public class main. Kode ini digunakan untuk membuat kelas utama program. Selanjutnya terdapat metode utama, public static void main string args. Metode main adalah bagian pertama yang dijalankan ketika program dimulai. Di dalam metode main terdapat kode scanner input equals new scanner system in. Kode ini digunakan untuk membuat objek scanner agar program dapat membaca input dari pengguna. Kemudian program membuat array menu dengan kode menu daftar menu. Array digunakan untuk menyimpan banyak data menu dalam satu variabel. Di dalam array terdapat beberapa objek menu, seperti new menu, nasi goreng, 25.000, makanan. Artinya program membuat objek menu baru dengan nama nasi goreng, harga Rp25.000, dan kategori makanan. Setelah itu program menampilkan daftar menu restoran. Program menggunakan struktur if untuk mengecek kategori menu. Contohnya, if daftar menu orang kategori equals makanan. Artinya jika kategori menu adalah makanan, maka program akan menampilkan menu tersebut. Kemudian program meminta pengguna memasukkan pesanan. Terdapat variabel
string menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nama menu yang dipesan. Kemudian terdapat int jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan. Selanjutnya, program menggunakan input.nextLine untuk membaca teks nama menu, dan menggunakan input.nextInt untuk membaca jumlah pesanan berupa angka. Setelah input selesai, program menghitung total harga setiap menu. Program menggunakan struktur if-else-if untuk mencocokkan nama menu yang dimasukkan pengguna. Contohnya, if menu 1.equals ignore case nasi goreng. Artinya, jika pengguna memesan nasi goreng, maka program akan menghitung harga dengan rumus harga dikali jumlah pesanan. Method equals ignore case digunakan agar program tetap bisa membaca tulisan meskipun huruf besar dan kecil berbeda. Kemudian seluruh total pesanan dijumlahkan ke dalam variabel subtotal. Kode subtotal equals 11 plus 12 plus 13 plus 14 digunakan untuk menghitung total seluruh pesanan sebelum pajak dan diskon. Setelah itu program menghitung diskon. Program menggunakan struktur if-else. Jika subtotal lebih dari Rp100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Namun jika subtotal kurang dari Rp100.000, maka diskon bernilai 0. Selanjutnya, program mengecek bonus beli 1, gratis 1 untuk es teh. Bagian ini menggunakan nested if, atau if di dalam if. Pertama, program mengecek apakah subtotal lebih dari Rp50.000. Jika benar, maka program kembali mengecek apakah pelanggan memesan es teh minimal 2. Jika kedua kondisi benar, maka pelanggan mendapatkan bonus. Kemudian program menghitung pajak sebesar 10%. Lalu program menambahkan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Setelah itu, program menggunakan switch case untuk menentukan metode pembayaran. Jika pengguna memilih angka 1, maka metode pembayaran adalah tunai. Jika pengguna memilih angka 2, maka metode pembayaran adalah QRIS. Dan jika pengguna memilih angka 3, maka metode pembayaran adalah debit. Bagian terakhir adalah mencetak struk pembayaran. Struk menampilkan seluruh pesanan pelanggan beserta subtotal, diskon, pajak, biaya pelayanan, bonus, metode pembayaran, dan total akhir pembayaran. Dari program ini dapat disimpulkan bahwa Java dapat digunakan untuk membuat aplikasi restoran sederhana dengan menerapkan konsep kelas, objek, array, string, dan struktur keputusan. Program ini juga berhasil memenuhi seluruh ketentuan tugas karena menggunakan if, if-else, nested if, switch case, array, serta tidak menggunakan looping. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.